Saudara Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman menemui ex-pimpinan Front Pembela Islam FPI Rizik Syihab. Pertemuan mereka itu menjadi sorotan. Pertemuan berlangsung di kediaman Rizik Syihab di Petamburan, Jakarta Barat pada Sabtu lalu. Aziz Yanwar, kuasa hukum Rizik Syihab, mengatakan dalam silaturahmi itu, kedua pihak saling bertukar pikiran. Rizik juga disebut menyampaikan beberapa pesan kepada Dasko dan Habibur Rahman soal keberlangsungan pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Di antara pesan itu menyangkut komposisi menteri. Ia juga meminta pemerintahan Prabowo Gibran berpartisipasi aktif dalam membela rakyat Palestina dan menolak tindakan Israel. Rizik juga meminta kasus tegasnya sejumlah anggota Laskar FPI dalam peristiwa KM50 diusut tuntas. Pertemuan mantan Ketua FPI Rizik Syihab dengan dua petinggi Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dan juga Habibur Rahman cukup mengejutkan. Pertemuan ini menjadi sorotan usai Rizik dinyatakan bebas murni setelah menjalani hukuman pidana. Lalu apa sebenarnya makna di balik pertemuan mereka? Pagi ini kita akan bahas dengan pakar komunikasi politik Win Syarif Hidayatullah, Gun Herianto. Selamat pagi, Kang Gun. Selamat pagi, Radit. Ya, apa yang bisa Anda cermati dari pertemuan ini, Kang Gun? Ya, menurut saya ini adalah komunikasi persuasif ya yang dilakukan oleh Gerindra, dalam konteks ini Pak Dasko dan Habibur Rahman, yang tentu ya tidak ada pergerakan aktor politik tanpa intensi. Jadi intensinya pasti menurut saya ada jangka panjang dan jangka pendek ya. Jangka panjangnya ini tentu terkait dengan pemerintahan baru Prabowo yang tentu butuh situasi kondusif sehingga kemudian jangkar-jangkar kekuatan yang ada di elit maupun yang ada di masyarakat itu sedang dikondisikan. Nah, ini sebut aja prakondisi begitu ya untuk kemudian pemerintahan ke depan. Tetapi jangka pendeknya tentu saya membaca juga berkelindan dengan kontestasi dalam waktu dekat. Hubungannya tentu dengan pilkada. Nah, ini yang saya akan tanyakan berikutnya. Apakah ini juga jadi tanda dukungan Rizik untuk pilkada Jakarta kepada salah satu pasangan calon nantinya? Ya, memang kan belum begitu eksplisit, tetapi upaya langkah cepat yang dilakukan oleh Pak Dasko dan Mas Habibur Rahman itu saya meyakini, meskipun secara verbal ya, menyatakan tidak ada urusan politik praktis, tapi kita selalu membaca konteks ya. Konteks itu kan penting ya untuk menginterpretasi. Saat ini agenda terdekat adalah Pilkada Jakarta, November, dan proses kandidasi ini di bulan ini begitu. Dan kita tahu bahwa Kim sedang menginisiasi Kim Plus begitu ya. Dan proses ini kan tentu berkelindan dengan tokoh-tokoh yang kemudian punya jejaring. Sebut aja tokoh di luar partai yang juga punya jejaring ke basis massa. Saya lihat pergerakan 1 minggu terakhir ini kan menjadi menarik ya. Ketika misalnya Golkar menunjuk Deddy Mulyadi dan otomatis kan akan ada upaya atau inisiatif kembali memasang Ridwan Kamil di Jakarta gitu ya, dan entah itu nanti berpasangan dengan siapa, dan proses itu tentu juga akan butuh yang disebut dengan dukungan partai politik dan dukungan masyarakat ya. Dalam konteks ini jaringan komunikasinya tentu adalah figur, dan kita sama-sama tahu bahwa Habib Rizik dalam beberapa kesempatan memainkan peran juga di kontestasi. Contoh misalnya ya, di 2018 akhir, jelang kontestasi 2019 kan eksplisit memberikan dukungan kepada Pak Prabowo. Kemudian jelang 2024, GNPF, mungkin Mas Radit masih ingat, itu menyatakan tidak lagi mendukung Pak Prabowo, begitu ya. Dan ini kan tentu terhubung juga dengan sosok Pak Habib Rizik ini, gitu. Artinya Anda mau mengatakan Rizik Syihab dengan sosoknya saat ini masih memiliki pengaruh dengan massa yang dimiliki khususnya di Pilkada Jakarta, nanti di Jakarta arah dukungan massa ini akan dibawa oleh Rizik Syihab, begitu kira-kira, Kang Gun? Saya tidak mengestimasi
apakah kemudian kekuatannya signifikan seperti halnya misalnya 2017, saya tidak dalam konteks mengatakan pengaruhnya signifikan ya, tetapi bahwa setiap peluang, setiap jangkar yang kemudian berpotensi memberi insentif elektoral pasti akan dikonsolidasikan, terutama oleh kekuatan yang sekarang diinisiasi oleh Golkar dan mungkin juga dengan partai lain yang tergabung di KIM. Ini kan semacam upaya optimalisasi ya di lapis elit maupun di lapis akar rumput. Dan kita sama-sama tahu bahwa ada satu figur yang punya kekuatan di Jakarta yang begitu kuat ya, namanya Anies Baswedan. Dan Mas Radit tahu bahwa Anies Baswedan juga sekarang di 1 minggu terakhir kan mengalami hitung-hitungan ulang atau rekalkulasi ya dengan berubahnya sikap Partai Golkar. Dan tentu ini kan aksi reaksi juga dengan komunikasi politik yang dibangun oleh Pak Prabowo itu dengan partai yang awalnya di kontestasi Pilpres kemarin berbeda kongsi, sebut aja Partai Nasdem, PKB begitu ya. Nah, rekalkulasi ini mau nggak mau, suka nggak suka juga akan berdampak pada skema-skema koalisi baru ya yang kemudian apakah mungkin mewujud seperti yang kemudian diwacanakan Kim Plus. Nah, kalau misalnya adanya Kim Plus itu kan tidak cukup juga di level elit. Kenapa? Karena jika misalnya sosok Anies Baswedan melaju ya menjadi satu di antara kompetitor, meskipun hanya didukung oleh 2 partai misalnya, tentu ini juga akan jadi lawan berat sehingga perlu konsolidasi kekuatan di luar partai politik begitu. Oke. Ya, menarik seperti yang Anda katakan, rekalkulasi ketika koalisi pendukung Anies Baswedan ini mengalami riak kecil begitu saat ini. Boleh dikatakan ada guncangan kecil begitu ya, sehingga ada upaya-upaya begitu ya dari koalisi lawan politik Anies Baswedan yang salah satunya mungkin saja mendekatkan diri pada Rizik Syihab dengan makna-makna yang tentu saja masih interpretatif saat ini. Itu dalam konteks pilkada, Kang Gun. Lalu bagaimana dengan konteks dukungan kepada pemerintahan Prabowo Gibran? Bahwa Sufmi Dasko dan Habibur Rahman juga datang mengunjungi Rizik Syihab dan dikatakan katanya ingin mendukung juga jalannya pemerintahan Prabowo Gibran selama 5 tahun ke depan. Apa yang Anda cermati dari fenomena ini? Ya, fenomena ini tentu harus kita lihat sedikit ke belakang ya. Kenapa? Karena kan ada jelas relasi antagonistis Pak Habib Rizik Syihab ini dengan arus politik Pak Jokowi kemarin di 2019-2024 terutama ya. Munculnya banyak fenomena yang kemudian menempatkan Habib Rizik itu tidak. Kemudian dalam banyak kesempatan tentu Habib Rizik mengeluarkan statement yang sangat keras pada pemerintahan Pak Jokowi ya. Kemudian di 2019 dengan 2024 juga peta politiknya berbeda. 2019 seperti saya sampaikan tadi, Habib Rizik mendukung Pak Prabowo, dan di 2024 tidak mendukung Prabowo karena dianggap kemudian menjadi bagian dari rezimnya Pak Jokowi. Nah, sepertinya posisi ini ya dalam konteks jelang pembentukan pemerintahan baru, terutama yang akan dilantik Oktober 2024 ke depan, upaya-upaya untuk persuasif ya ke kelompok-kelompok yang diidentifikasi keras terhadap pemerintahan Pak Jokowi itu sedang didekati gitu ya. Tentu ini menjadi semacam prakondisi dan ada upaya ya kemudian memantisme kesejarahan mereka begitu ya dengan bahwa mereka pernah bekerja sama ya untuk kemudian saling mendukung terutama di 2019 dan terciderai begitu di 2019-2024. Nah, ini tentu menjadi bagian yang harus juga jadi catatan kritis bahwa politik dalam banyak hal itu kerap kali menemukan wajah pragmatismenya begitu ya. Dan sekaligus ini juga bagian dari sisi politik praktis di mana setiap peluang untuk kemudian mengonsolidasikan kuasa politik baik di suprastruktur maupun infrastruktur itu akan dilakukan, termasuk ya
kan satu di antara apa namanya infrastruktur politik itu adalah figur ya, selain media massa, kemudian kekuatan pressure group, interest group ya, dan partai politik. Nah, ini saya mengidentifikasi Habib Rizik diposisikan oleh Pak Prabowo sebagai satu di antara figur yang mungkin perlu ditemui untuk membangun komunikasi yang jauh lebih membangun mutual understanding di antara mereka. Oke, tapi let's say kita flashback sedikit juga ke pemerintahannya Pak Jokowi. Di rezimnya Pak Jokowi ini kita tahu Rizik Syihab ini dipidana dan sempat menjalani hukuman begitu bahkan. Nah, dengan pertemuan akhir pekan lalu, apakah ini dianggap sebagai upaya Rizik Syihab juga ikut berdamai dengan rezim Jokowi atau sebaliknya? Ya, ini yang kemudian kita harus lihat adalah keberlanjutan dari pertemuan ini. Ya, apakah nanti akan ada tindak lanjut dari dukungan politik Habib Rizik ke rezimnya Pak Prabowo? Karena sama-sama tahu kan sebenarnya posisi pemerintahan Pak Prabowo sekarang itu juga bisa dibaca sebagai keberlanjutan, ya kan, atau continuity dari pemerintahan Pak Jokowi. Nah, posisi tadi menarik pertanyaan Mas Radit, apakah ini adalah simbol dari upaya damai Habib Rizik misalnya dengan Pak Jokowi, ya kan? Nah, saya melihat tidak serta-merta begitu. Tidak serta-merta. Ya, saya tetap membaca ada psychological barrier ya antara Rizik Syihab dengan Jokowi, tetapi tidak ada masalah yang sangat serius antara Habib Rizik itu dengan Pak Prabowo. Jadi konteks itulah yang mungkin dibaca menjadi peluang oleh Gerindra untuk memastikan komunikasi itu ditempuh sehingga kemudian ada pola resiprokal gitu, ada pola timbal balik. Nah, sekarang kan baru stimulus dari Gerindra. Sekarang nanti bagaimana respons dari Habib Rizik pasca pertemuan ini. Kita akan bisa lihat dalam waktu dekat misalnya di Pilkada Jakarta, apakah kemudian juga Habib Rizik memberikan sinyal dukungan pada sosok yang didukung oleh Kim misalnya. Ini juga jadi pertanda kemana bandul politik Habib Rizik ya dalam kuasa politik di era Pak Prabowo ini. Oke, tapi bagaimana dengan publik ya? Ini anggapan publik saja. Anda juga menganalisisnya bagaimana ketika publik menganggap bahwa pertemuan akhir pekan lalu petinggi Partai Gerindra yang mana ini juga bisa diafiliasikan dengan kepanjangan tangan Prabowo Subianto begitu dengan sebagai ketua umum Partai Gerindra. Ini apakah Anda juga bisa melihat bahwa ini mulai ada perbedaan rezim Jokowi dan rezim Prabowo ketika pertemuan ini terjadi akhir pekan lalu? Ya, jelas ya ada perbedaan pendekatan. Ya kan, kalau Pak Jokowi saya lihat tidak punya intensi khusus untuk membangun komunikasi dengan Habib Rizik, gitu ya. Apalagi secara demonstratif yang ditunjukkan ke media seperti ini kan. Pak Prabowo saya lihat dari awal bahkan sebelum dilantik ya Oktober, contoh ya, dia rajin sekali juga berkunjung ke berbagai belahan dunia, bertemu dengan para pemimpin dunia, termasuk juga di dalam negeri. Dia mengutus. Saya yakin tidak mungkin Pak Dasko dan Habib datang ke Rizik tanpa kemudian berkomunikasi dengan Prabowo. Artinya, betul kata Mas Radit tadi, ada pendekatan komunikasi politik yang berbeda. Jokowi menjaga jarak, ya bahkan mungkin kita ingat FPI ya, bagaimana kasus FPI misalnya, ya kan, yang waktu itu begitu menyita perhatian sebagai bentuk kebijakan dari pemerintahan Pak Jokowi ya, yang kemudian memosisikan tentu tidak menjadi outsider begitu bahkan eksplisit. Merangkul. Oke, sepertinya ada kendala komunikasi sedikit dengan Gun Herianto. Ada psychological barrier. Sementara Pak Prabowo saya lihat mulai membuka ruang dialog dengan Habib Rizik. Saya tidak mengestimasi signifikan pengaruhnya pada kontestasi elektoral, ya, tetapi ini lebih pada political image yang sedang dibangun oleh Pak Prabowo. Baik, menarik sekali analisis dari Anda dan menarik juga
kita nantikan apakah ke depannya ini akan ada fenomena-fenomena baru setelah pertemuan akhir pekan lalu. Terima kasih pakar komunikasi politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Gun-Gun Herianto telah memberikan analisisnya pagi hari ini terkait pertemuan Rizik Syihab dengan sejumlah petinggi Partai Gerindra. Sehat selalu Kang Gun, sampai jumpa lagi. Baik, saudara, setelah jeda masih ada informasi menarik lainnya untuk Anda. KPK mengonfirmasi ada 5 laporan terkait dugaan korupsi yang melibatkan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Saat ini, laporan itu sedang ditelaah. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Pagi. Ikuti update berita dan informasi seputar IKN. Mulai dari pembangunan infrastruktur hingga kesiapan serta serba-serbi proses perpindahan ibu kota negara dalam program-program berikut. Indonesia Update, Sapa Indonesia akhir pekan. 60 menit special report Minggu 11 Agustus.